Shalom, Assalamualaikum. Nama saya Grace Anastasia Ginting dengan NIM 2305294. Di sini saya akan membahas tentang kasus High Trend Technology versus Linergy Microtechnologies. Ini adalah salah satu contoh kasus dalam perlindungan hak eksklusif desain tata letak sirkuit terpadu. Di Indonesia, pengaturan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang mengacu pada ketentuan dalam pasal 35 sampai 38 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Jika kasus ini terjadi di Indonesia, perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu akan diberikan pada desain yang orisinil yang merupakan kreasi mandiri pendesain, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Hak eksklusif diberikan kepada pendesain untuk jangka waktu 10 tahun, dihitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau tanggal penerimaan. Dalam kasus High Trend versus Linergy, hak eksklusif terhadap desain ATT 7021AU yang dimiliki oleh High Trend telah dilanggar sehingga perusahaan tersebut berhak mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum. Selain hak eksklusif, penting untuk mempertimbangkan hak moral untuk pendesain yang tetap melekat, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Meski hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis, pewarisan, hibah, atau wasiat, nama pendesain tetap harus dicantumkan dalam penggunaan desain tersebut. Jika kasus seperti ini terjadi di Indonesia, pihak yang terbukti menghilangkan hak moral pendesain atau merahasiakan desain tanpa izin dapat dikenakan pidana sesuai pasal 8 yang mengatur hukuman berupa penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 45 juta. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini bisa dilakukan melalui pengadilan niaga atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Jika terbukti ada pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yaitu penjara maksimal 3 tahun dan atau denda paling maksimal 300 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia telah sejalan dengan peraturan internasional, khususnya TRIPS Agreement, yang menekankan pentingnya memberikan hak eksklusif kepada pemilik pendesain asli guna mencegah eksploitasi tanpa izin. Dengan adanya undang-undang yang mencegah perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu, pendesain di Indonesia memiliki kepastian hukum dalam mengamankan hak atas karya mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh ketika terjadinya pelanggaran. Sekian contoh kasus dari saya. Terima kasih.